Halo, jumpa lagi dengan saya Fani. Di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kalau saya lagi sharing tentang begonia di Instagram. Jadi sebenarnya saya lebih sering sharing di Instagram Story sih dibanding dengan di YouTube. Kalau ada yang mau follow Instagram saya, ada di description ya nanti. Ya, kita mulai dengan pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, tentang media tanam. Media tanam apa sih yang cocok buat begonia? Nah, kalau media tanam bawaannya hanya berupa sekam atau daun bambu aja yang biasanya kita dapat dari lapak-lapak tanaman, petani tanaman, biasanya setelah saya 1-2 minggu gitu saya akan ganti medianya. Nah, kalau di rumah ini biasanya medianya campuran antara kokopit, andam, humus bambu atau cacahan daun bambu kering dan perlite. Nah, kalau begonia ini menurut pengalaman saya dia butuh media yang poros tapi juga gembur. Jadi kalau poros aja kadang-kadang nggak cocok ya. Jadi kalau medianya kayak hanya andam terus yang terlalu seperti jungle floor gitu, di sini nggak terlalu cocok. Jadi biasanya di sini medianya harus tetap ada unsur pengikatnya seperti kokopit atau tanah. Tujuannya agar bisa menahan air dan nutrisinya tidak cepat hilang. Biasanya kalau media bawaan petaninya udah ada unsur pengikatnya, kadang-kadang kita bisa dapat medianya isinya sekam sama tanah gitu dan kompos. Biasanya saya nggak ganti sih kalau tanamannya masih baik-baik aja. Tapi kalau tanamannya kayaknya kurang fresh, kurang sehat gitu, saya tetap akan ganti. Media tanam tuh sebenarnya nggak ada yang benar salah ya, tergantung kondisi rumah masing-masing, daerah masing-masing. Kayak misalnya kita dapat media tanam isinya cuma sekam aja kok masih bisa tumbuh gitu dari petaninya gitu. Karena ya itu cocok di daerah lapak petaninya gitu. Tapi belum tentu itu cocok di rumah kita. Di sini ada juga yang media tanamnya belum pernah saya ganti karena ya memang tanamannya baik-baik aja gitu. Medianya isinya masih berupa sekam, tanah sama kompos sepertinya si begonia imperialis ini. Tapi karena dia nggak bermasalah, jadi saya nggak ganti-ganti. Jadi seperti yang saya info tadi, media tanam nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena kondisi dan lingkungan rumah masing-masing beda. Kebiasaan menyiramnya juga beda, jadi dicoba aja. Cuma yang penting harus poros dan gembur dan ada unsur pengikatnya. Pertanyaan kedua, disiram berapa kali sih seminggu? Tergantung cuaca. Kalau lagi panas biasanya 2 hari sekali siram full, siram rembes. Siram full tuh siram rembes, tapi saya kalau nyiram nggak pernah kena daunnya ya, jadi hanya media tanamnya aja. Nah, tapi kalau musim hujan bisa sampai 5-6 sampai seminggu juga baru disiram kadang-kadang gitu. Seperti yang ini, kalau musim hujan saya siramnya hanya seminggu sekali, itu juga nggak rembes banget karena ini nggak suka terlalu banyak air di sini. Kalau untuk penyiraman secara umum, penyiraman dilakukan jika medianya sudah mulai kering. Biasanya ditandai dengan potnya yang lebih berasa enteng ya. Jadi kita bisa mulai perhatiin aja potnya. Kalau misalnya habis disiram full kan pasti agak berat. Nah nanti kalau udah menguap, kalau udah mulai kering dia akan lebih enteng. Kita harus pakai feeling aja sih. Terus kalau media tanamnya ada kokopit atau tanahnya, biasanya kita bisa lihat juga di bagian atasnya warnanya udah agak muda ya. Kalau baru disiram kan warnanya kayak coklat tua gelap gitu. Nanti kalau kering dia akan lebih muda.
Jadi itu juga salah satu tandanya. Nah, begonia ini suka yang kering sesaat. Jadi dia kalau di sini ya, dia suka kering sesaat, terus nggak suka basah terlalu lama. Biasanya yang bisa kehujanan tuh yang tipe-tipe angel wings gini. Jadi dia lebih tahan. Kalau yang tipe yang rex gini, kalau terlalu lama basah gampang busuk. Jadi untuk begonia daun-daunnya harus dijaga agar tidak basah terlalu lama. Kalau habis disiram harus diangin-anginin juga. Makanya penempatannya juga harus sesuai. Kalau teman-teman ada yang pengen bertanya soal begonia, boleh juga di kolom komentar atau boleh juga di Instagram saya. Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe.